Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anak kelas 5 semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan Pak Tantra. Kali ini kita akan belajar di kelas 5, tema 1, subtema 3, dan pembelajaran 4. Baik anak-anak, apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 4 kali ini? Simak penjelasan berikut ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Perhatikan anak-anak, ada dua kata kunci di sini. Yang pertama adalah geografis dan yang kedua adalah maritim. Apa itu geografis dan maritim? Perhatikan dan simak penjelasan berikut ini. Letak geografis menentukan letak posisi suatu daerah dengan daerah yang lain. Nah, anak-anak, letak geografis Indonesia sendiri terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yang dimaksud adalah benua Asia dan Australia, dan samudra yang dimaksud adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, pengertian negara maritim. Nah, negara maritim adalah negara yang dikelilingi oleh wilayah laut dan perairan yang sangat luas. Seperti kita tahu bahwa wilayah perairan di Indonesia lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Nah, kita juga sepakat bahwa Indonesia adalah negeri kepulauan. Jumlah pulaunya sekitar 17.000 pulau. Itulah yang menjadikan kita disebut sebagai negara maritim. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang ciri keragaman budaya lokal Indonesia. Perhatikan ciri yang pertama. Karena letak geografisnya, kita menjadi negara yang beragam suku bangsanya. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia salah satunya berasal dari Yunan di Cina Selatan. Mereka bermigrasi. Ingat, migrasi itu artinya berpindah tempat. Nah, kemudian mereka bercampur dengan penduduk Indogenius dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa Indo. Itulah yang menyebabkan bahwa keragaman suku bangsa Indonesia dikarenakan kondisi geografis bangsa Indonesia. Nah, ciri keragaman budaya lokal yang kedua adalah keberagaman bahasa. Jadi, dikarenakan kondisi geografis kita, maka keberagaman bahasa juga kita miliki. Ingat anak-anak, Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia dan Asia. Rumpun ini terbagi menjadi dua subrumpun, yakni bahasa Austronesia Barat pada bagian Indonesia Barat, Indonesia, dan juga Austronesia Timur atau dikenal dengan Melayu. Nah, dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Seperti kita ketahui bersama, bahkan di Pulau Jawa saja terdapat berbagai macam bahasa. Ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa daerah lainnya. Berikutnya, ciri keragaman yang ketiga adalah keberagaman religi. Religi artinya agama. Nah, Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Alhamdulillah, masing-masing agama dan kepercayaan dapat hidup berdampingan, saling berbagi, hidup bersama dalam suatu keselarasan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu,
Berkembang juga aliran-aliran kepercayaan. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia yang keempat adalah keberagaman seni dan budaya. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia karena kita dikenal sebagai negara yang memiliki seni dan budaya yang beragam dan sangat banyak. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas dampak dari segi kebudayaan. Ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak negatifnya, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Contoh yang paling sekarang sedang kita lihat adalah anak-anak zaman sekarang lebih mengenal dan menyukai budaya Korea. Dari musiknya, dari drama atau film-filmnya, dibandingkan dengan produk asli Indonesia. Nah, kita boleh menyukai kebudayaan asing, tetapi yang perlu kita ingat, kita tidak boleh meninggalkan budaya asli kita. Kita harus bangga, kita harus menyebarluaskannya, menjaganya agar tidak punah atau bahkan direbut oleh negara lain. Negatif yang kedua adalah tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas. Itu akan membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia, khususnya anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa Indonesia. Kita mengetahui bahwa tontonan sekarang, baik yang melalui televisi ataupun YouTube, ada beberapa tontonan yang tidak seharusnya ditonton oleh anak-anak. Anak-anak Indonesia zaman sekarang banyak yang menonton video ataupun film yang tidak sesuai dengan umurnya. Akibatnya akan berdampak buruk bagi perkembangan mental dan psikologis anak tersebut. Nah, anak-anak, Bapak sarankan kalian untuk selalu menyesuaikan tontonan dengan umur kalian. Oke, yang ketiga ini dampak positifnya. Nah, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Karena kebudayaan kita yang sangat beragam dan kaya, maka akan menarik para wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Sehingga sektor perdagangan, ekonomi, dan pariwisata kita dapat meningkat. Dampak positif berikutnya, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India, Mahabharata. Nah, demikian anak-anak dampak positif dan negatif dari segi kebudayaannya. Anak-anak, apa yang kalian lihat pada gambar yang Bapak tampilkan? Ya, ada grup musik keroncong. Kira-kira musik keroncong ini asli budaya Indonesia atau tidak ya? Nah, ternyata musik keroncong ini tadinya dibawa oleh bangsa Eropa, lebih tepatnya bangsa Portugis. Nah, karena mengalami akulturasi atau percampuran budaya, termasuk juga musikalitasnya, maka dari itu muncullah jenis atau genre musik baru yang bernama keroncong, hasil dari perpaduan antara musik Eropa atau di Portugis dengan musik Indonesia. Berikutnya nak, perhatikan. Nah, ini ada gambar salah satu seni pertunjukan dari Jawa Timur. Siapa yang tahu? Ya, betul. Ini adalah reog dari Ponorogo atau Jawa Timur. Tempo hari, reog Ponorogo sempat diklaim atau diakui oleh negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Tetapi kita sebagai warga Indonesia tidak akan terima begitu saja, karena memang reog Ponorogo dari dulu awal terciptanya pun sudah merupakan asli dari kebudayaan Indonesia. Nah, agar kebudayaan kita tidak dicuri lagi oleh negara lain atau diklaim, maka
Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mau melestarikan budaya Indonesia. Budaya kita tidak kalah dari negara lain. Mari, kita harus bangga, harus mau untuk melestarikan budaya asli Indonesia. Nah, gambar berikutnya ini sudah tidak asing lagi ya. Ada tarian khas dari daerah Bali. Betul, ini namanya tari kecak. Ini merupakan tarian asli khas dari Indonesia, khususnya di Provinsi Bali. Baik anak-anak, Bapak punya gambar selanjutnya. Apakah gambar ini? Ya, betul, atraksi pertunjukan barongsai. Ini merupakan juga hasil akulturasi dari kebudayaan Tionghoa atau Cina. Berarti merupakan hasil dari luar negeri, betul sekali. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan mengajak kalian keliling di Pulau Jawa untuk mengenal berbagai macam bandara ataupun airport yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, agar kalian lebih mengenalnya. Setelah ini, kalian boleh mencari ataupun bertanya terhadap orang tua atau saudaramu tentang bandara dan pelabuhan lain yang ada di luar Pulau Jawa di Indonesia sana. Oke anak-anak, yang pertama. Nah, sesuai gambar ada yang namanya Bandara atau Airport Jenderal Ahmad Yani International Airport. Letaknya di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ini merupakan salah satu bandara yang sangat megah yang Indonesia punya. Sebagai warga Semarang dan Jawa Tengah, kita harus bangga mempunyai sebuah airport yang sangat megah. Kalian pernah ke sana kan? Ya, bagus. Bandara yang selanjutnya adalah Bandar Udara Juanda. Letaknya di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya ada bandar udara yang boleh dibilang baru, yang sangat besar dan megah juga. Namanya West Java International Airport Kertajati atau Bandara Kertajati yang terletak di Subang, Jawa Barat. Selanjutnya ada Bandar Udara Halim Perdana Kusuma yang terletak di Jakarta. Selanjutnya, nah ini banyak yang sering keliru ya. Ada Bandar Udara Soekarno-Hatta. Letaknya bukan di Jakarta ya anak-anak, karena Bandara Soekarno-Hatta itu masuk di wilayah Provinsi Banten karena terletak di Tangerang. Baik anak-anak, sekarang selanjutnya kita akan pergi ke Yogyakarta. Tepatnya adalah di Bandar Udara Internasional Adi Sucipto. Nah, ini gambarnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang pelabuhan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Bapak mulai dari pelabuhan yang cukup terkenal, yaitu Pelabuhan Tanjung Mas. Nah, salah satu maestro artis musik dari Indonesia yang bernama Didi Kempot, ini berperan besar dalam mengenalkan Pelabuhan Tanjung Mas dengan lagunya Tanjung Mas Tinggal Janji. Nah, kalau yang belum pernah melihat Pelabuhan Tanjung Mas, silakan bisa pergi ke Semarang dan melihat betapa bagus dan megahnya Port of Tanjung Mas Semarang in Central Java. Pelabuhan selanjutnya ada di Jawa Timur, namanya adalah Pelabuhan Tanjung Perak. Ada lagunya juga ya, Tanjung Perak, tepi laut. Oke, kalian bisa lanjutkan sendiri. Nah, selanjutnya ada pelabuhan yang baru juga terletak di Subang, namanya Pelabuhan Patimban. Sekarang masih proses pembangunan yang nanti ketika sudah jadi akan menjadi salah satu pelabuhan yang sangat megah dan besar di Indonesia. Selanjutnya ada Pelabuhan Jakarta, namanya Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, yang suka mudik atau tiap lebaran mudik ke Sumatera lewat jalur darat, pasti pernah melihat pelabuhan ini ya. Betul, pelabuhan ini terletak di Provinsi
Banten, tepatnya ada di Merak. Oleh karena itu namanya adalah Pelabuhan Penyeberangan Merak. Nah, anak-anak, sekarang kita pergi ke Yogyakarta. Ada pelabuhan juga yang sampai sekarang juga masih dalam proses pembangunan, namanya Pelabuhan Adikarto di Yogyakarta. Baik anak-anak, demikian yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Ingat, masa depan kalian ada di tangan masing-masing. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.